Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Oim dalam siaran radio pendidikan yang dipancarluaskan oleh Radio Educate 101 FM di program acara ISP Edukasi Semangat Pagi. Nah, gimana kabar adik-adik sekalian di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat di pagi yang mendung ini ya. Ya, meskipun terkadang pagi mendung gini bikin mager ya. Sebagai pembuka, Kak Oim akan persembahkan satu tilawah Al-Quran dari teman adik-adik kita sekalian dari sekolah SD Italia yang akan membacakan surat Al-Mudaththir. Masya Allah, telah kita dengarkan satu tilawah Al-Quran dan semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, kali ini Kak Oim sedang bersama dengan Kak Oyan untuk menemani adik-adik di pagi hari ini selama 45 menit ke depan. Oke, kita sabar dulu Kak Oyan. Assalamualaikum Kak Oyan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Oh ya kawan, kali ini kita akan bercerita tentang sejarah Islam ya di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, tentang apa ini kira-kira Kak Oyan? Ya benar, kali ini Kak Oyan akan bercerita tentang sejarah Perang Badar. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kisah sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Kak Oyan setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apa sudah siap? Baik, Kak Oyan akan mulai berkisah ya tentang Perang Badar. Nah, Perang Badar ini merupakan perang yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kepergian Nabi Muhammad SAW ke Madinah tidaklah memadamkan kedengkian orang-orang musyrik Quraisy adik-adik. Karena Islam berkembang pesat di Madinah. Segala upaya mereka lakukan untuk membendung, salah satunya mereka sering mengganggu kaum muslimin yang berada di perbatasan kota Madinah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perbuatan mereka selama ini akan berujung pada peperangan. Nah, salah satunya adalah perang Badar. Nah, suatu ketika Abu Sufyan ini beserta kafilah dagangnya pergi ke negeri Syam untuk berniaga. Rasulullah dan kaum muslimin bermaksud mencekatnya di Usyairah. Tujuannya adalah untuk merebut kembali harta kaum muhajirin yang ditahan kaum Quraisy di kota Mekah. Namun sesampainya di Usyairah, Abu Sufyan dan kafilahnya sudah pergi meninggalkan daerah tersebut. Beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW mendengar kabar kembalinya Abu Sufyan dari negeri Syam dengan membawa barang dagangan yang sangat banyak adik-adik. Rasulullah SAW segera mengumpulkan kaum muslimin untuk menjegat kafilah tersebut. Namun Abu Sufyan sudah mempunyai firasat tentang hal itu. Dia pun mengutus pembantunya untuk meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Akhirnya pembantu Abu Sufyan segera memacu kudanya sekencang-kencangnya adik-adik ya. Sampainya di gerbang kota Mekah, dia berteriak sambil terengah-engah, "Wahai orang-orang Quraisy, Abu Sufyan dan kafilah dagang kalian dicegat oleh Muhammad. Kalian harus segera menolongnya." Berita itu mengagetkan seluruh Mekah. Para pemuka suku Quraisy pun kaget mendengarnya. Mereka merasa dilecehkan, dihina oleh Muhammad. Mereka segera mengumpulkan pasukan untuk melindungi kafilah Abu Sufyan. Dengan membawa pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap, mereka berangkat untuk menjemput Abu Sufyan dan kafilahnya. Inilah awal mula terjadinya Perang Badar. Persiapan kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin sampailah di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan kemungkinan besar akan terjadi dan beliau menyadari bahwa hal itu bukanlah hal yang mudah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil para pemimpin dari kalangan muhajirin dan ansor. Beliau lalu bertanya tentang kesanggupan, kesiapan mereka untuk menghadapi peperangan itu. Kemudian kaum muhajirin menyatakan kesiapan mereka. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya dan kaum muhajirin memberikan jawaban yang sama. Rasulullah bertanya untuk ketiga kalinya dan kali ini kaum ansar yang menjawabnya. Mereka sadar bahwa Rasulullah SAW menginginkan jawaban dari mereka. "Wahai Rasulullah, engkau pasti menunggu jawaban dari kami.
ucap dari seorang sahabat, Sa'ad bin Mu'adz, kami telah bersaksi dan beriman kepada ajaran yang engkau bawa. Kami juga sudah berbaiat, berjanji untuk taat dan setia. Dengan sangat yakin, Sa'ad kemudian berkata, demi Allah yang telah mengutusmu, sekiranya engkau bentangkan lautan di depan kami, lalu engkau perintahkan kami terjun menyeberanginya, maka kami pasti akan tetap bersamamu. Tidak seorang pun dari kami yang akan mundur. Kami tidak takut menghadapi musuh kita esok hari. Masya Allah. Nah, itu dia tadi adik-adik kisah tentang Perang Badar yang diceritakan oleh Kak Oyan ya. Nah, untuk bagian pertamanya. Nah, untuk bagian keduanya adik-adik nanti bisa simak di pukul 17 di acara yang sama ya, tentang kisah Perang Badar. Jangan dilewatkan ya adik-adik. Nah, dengan ini Kak Oim undur dari ruang dengar adik-adik. Sampai jumpa lagi di waktu berikutnya.